BNN menggerebek markas gembong narkoba di Jakarta Utara. Anggota BNN juga menyita sejumlah senjata api dari lokasi. Polisi mengatakan hasil pemeriksaan forensik jasad Sutrimo yang merupakan mantan pegawai ex Jampitsus baru akan keluar sekitar 2 minggu lalu. Apakah polisi hanya bergantung pada bukti pemeriksaan forensik atau pada keterangan sejumlah saksi kunci untuk mempercepat pengungkapan kasus ini? Asap kebakaran lahan yang terjadi di Indonesia mulai berimbas ke Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026, sore ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Arjuno Pramuditu, kita jelang Kompas Petang selengkapnya. Saudara, Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama BNN Kota Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. 3 tersangka ditangkap serta barang bukti, sabu, logam mulia, dan uang tunai. Yang gua helm. Awas. Ini Pak Dir. Dokumentasi kita. AC masih nyala ya? 350 personel diterjunkan dalam operasi pemberantasan narkoba di Kampung Bahari. Berawal dari penangkapan gembong narkoba berinisial MR atau Bos Gendut di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Rabu malam. MR merupakan buron dalam kasus kepemilikan 98 kg sabu, logam mulia, serta uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diungkap di Kampung Bahari pada November 2025. BNN kemudian menggerebek lokasi penyimpanan barang bukti di salah satu rumah di Kampung Bahari. 2 orang yang diduga terkait dengan jaringan narkoba ditangkap. Yang gua helm. Awas. Ini Pak Dir. Motor. Cepet dapat, Dra. Dalam penggerebekan kampung narkoba di kawasan Tanjung Priok, BNN mendapatkan perlawanan. Anggota BNN dilempari batu dan petasan. Masifnya perlawanan membuat anggota BNN melepaskan tembakan gas air mata untuk memecah massa. Dalam operasi, BNN menangkap bandar narkoba serta menyita narkoba, senjata tajam, airsoft gun, peluru, dan telepon genggam. Gandian B kan? Motor. Cepet dapat, Dra. Setelah menangkap gembong narkoba berinisial MR dengan kepemilikan 98 kg sabu, BNN melakukan pengembangan tindak pidana pencucian uang. Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Brigjen Roy Hardi bilang, selain memproses perkara pokok kepemilikan narkoba,
BNN juga mengembangkan TPPU dari barang bukti uang senilai 1,277 miliar rupiah. Narkoba atau bos narkoba yang bercokol di Kampung Bahari yang bernama MR atas kepemilikan sabu 98 kilo, kemudian ada senjata api, kemudian ada beberapa emas batangan, dan ada beberapa barang bukti lain dan non-narkotika sebesar 1,277 miliar. Kemudian dikembangkan dalam beberapa aset yang sudah kita hitung kurang lebih sebesar 39,950 miliar. Di Medan, Sumatera Utara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat pengedaran narkoba. Penggerebekan diwarnai aksi kejar-kejaran di lorong sempit hingga berujung pada aksi nekat pelaku yang melompat dari lantai 2 rumah untuk mengaburkan diri dari kejaran polisi. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 orang dengan peran bandar, kurir, dan pengguna narkoba. Polisi juga menyita paket narkotika jenis sabu siap edar serta sejumlah alat hisap. Kami juga selaku kurir, pengguna maupun bandarnya yang seorang ibu rumah tangga, barang bukti yang kami amankan itu 3 paket sabu-sabu yang siap pakai maupun siap edar, sejumlah uang, ada bong, ada timbangan, alat komunikasi, alat hisap sabu, dan beberapa pot dalam hal ini. Namun kami Lebih lengkap soal penangkapan gembong narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara kita bahas bersama Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Aswin Sipayung. Selamat sore Pak Irjen Aswin, semoga sehat selalu. Selamat sore Mas Dono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irjen, untuk saat ini BNN telah menangkap gembong narkoba yang berinisial MR, dan saat ini juga pagi tadi BNN mendapatkan perlawanan sengit dari massa yang diduga loyalis dari gembong narkoba tersebut. Lalu seperti apa kronologi dan juga perlawanan yang dilakukan oleh sejumlah massa itu? Baik Mas Dono dan pemirsa Kompas TV, saya jelaskan bahwa tepatnya tadi malam kita tangkap DPO, ini adalah gembongnya yang berinisial MR di Jakarta Barat. Setelah diinterogasi, kami mengembangkan ke rumah si DPO tersangka MR, dan kami bersama-sama dengan Satbrimob, kemudian dari BNK Jakarta Utara dan juga Polres Jakarta Utara bersama-sama melakukan penggeledahan di rumah TSK DPO MR dan beberapa jaringan ya di sekitar Kampung Bahari yang merupakan diindikasi ada barang bukti sabu lain yang akan kami lakukan penyitaan menurut keterangan dari DPO tersangka MR. Ternyata setelah kami lakukan penyitaan, saya ulangi, kami lakukan penggeledahan, ada perlawanan dari warga-warga sekitar, dari loyalis maupun dari komunitas tersangka MR. Demikian Mas Dono. Untuk Irjen bisa gambarkan seperti apa? Apakah juga ada perlawanan menggunakan senjata api atau hanya menggunakan petasan dan juga sejumlah massa melemparkan batu kepada aparat? Iya, pada saat kami melakukan kegiatan penggeledahan rumah tersangka tersebut dan beberapa rumah lainnya di wilayah area Kampung Bahari, kami mendapat perlawanan dari warga yang ada di sekitar situ. Ya, ada yang melempar, ada yang kemudian batu,
kemudian ada juga yang memukul, ya kami tetap melakukan kegiatan penggeledahan dan ada satu orang anggota kami yang mengalami luka-luka, satu anggota BRIMOB. Untuk setelah penggeledahan dan juga penggerebekan, berapa orang yang telah ditangkap, terutama para loyalis ataupun jaringan dari gembong narkoba berinisial MR? Dari lokasi yang kami amankan ada 3 orang, Mas Juno. Nah, ini sedang didalami, diproses di BNN RI di Cawang. Kemudian ada 1 kotak peluru tajam, kemudian ada airsoft gun juga, kemudian ada sisa-sisa bong juga ya, alat untuk penyabu, dan juga celurit ya sudah kita amankan, dan semua sedang kita proses, kita dalami siapa saja yang memiliki barang-barang tersebut nantinya akan kami lakukan pendalaman, Mas Juno. Oke, untuk saat ini sebenarnya gembong narkoba MR ini telah berapa lama melakukan operasi peredaran narkoba dan apakah jaringan ini juga berkaitan dengan lokasi-lokasi titik lainnya di Indonesia? Ya, jadi 5 bulan. Jadi mulai bulan November ya, itu dilakukan oleh Pak Kepala BNN RI memimpin langsung kegiatan operasi di Kampung Bahari. Kemudian dari saat itu kami menetapkan MR sebagai DPO, karena MR ini adalah pengedar paling besar di wilayah Kampung Bahari. Ini adalah bandar besarnya. Nah, pada saat penggerebekan saat 2025 di November, tersangka DPO ini melarikan diri. Dan ini tersangka ini sangat licin. Berapa kali kami melakukan deteksi, penyelidikan, penetrasi, intercept, tapi belum menghasilkan buah ya. Tapi tadi malam ya kami melakukan kegiatan penyelidikan, akhirnya kami bisa tangkap di wilayah Jakarta Barat, PO MR ini. Oke, untuk saat ini juga ada sejumlah barang bukti antara lain emas batangan dan juga sejumlah uang bernilai miliaran rupiah dan juga aset bernilai hingga 39 miliar. Dan saat ini BNN juga mengembangkan soal tindak pidana pencucian uang. Lalu seperti apa pengembangannya dan seperti apa jaringan ini hingga BNN meyakini ada tindak pidana pencucian uang? Ya, berangkat dari BB itu kami jelaskan berasal dari wilayah Aceh ya, 90 kilo itu. Dan dari aset-aset yang kita sita ada 7 tanah ya, sertifikat tanah, kemudian ada emas ya, kemudian ada uang tunai, kemudian ada kendaraan roda 2, roda 4 dan nilai total semua kurang lebih 38 miliar. Dan ini sudah kami lakukan kegiatan pencucian uang TPPU terhadap si tersangka MR ini, dan proses TPPU sedang berlangsung atau sedang proses penyidikan di kantor kami. Baik, terima kasih atas informasinya dan kami apresiasi penangkapan terhadap gembong narkoba di wilayah Kampung Bahari, Jakarta Utara. Sekali lagi terima kasih Irjen Aswin Sipayung, Deputi Bidang Pemberantasan BNN telah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih Mas Yuno. Assalamualaikum. Saudara, asap kebakaran lahan yang terjadi di Indonesia mulai berimbas ke Kuala Lumpur, Malaysia. Polisi mengatakan hasil pemeriksaan forensik jasad Sutrimo yang merupakan mantan atau pegawai mantan Jampitsus baru akan keluar sekitar 2 minggu lagi. Apakah polisi hanya bergantung pada bukti pemeriksaan forensik atau pada sejumlah keterangan dari para saksi kunci untuk mempercepat pengungkapan kasus ini? Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, seorang wasit jadi korban pengeroyokan dalam laga antar kampung di Sukajaya, Bogor, Jawa Barat yang berakhir ricuh. Inilah video yang beredar di media sosial saat seorang wasit pertandingan dikeroyok
saat memimpin laga antar kampung di Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah mengalami pengeroyokan, Asep Usyana melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Cigudeg. Selain membuat laporan polisi, Asep juga membantah kabar yang beredar mengenai kericuhan dan pengeroyokan yang berujung pada tewasnya wasit. Kami bertiga benar adanya memimpin pada pertandingan itu, dan mengenai pemberitaan tentang meninggal dunia pada insiden itu adalah pemberitaan yang tidak benar, tidak salah. Mengenai pemukulan itu benar adanya, namun untuk pemberitaan meninggal dunia kami ingin mengkonfirmasi itu adalah berita hoax atau tidak benar. Kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan pembawa alat berat dan mobil pikap terjadi Kampung Cugenang, Desa Cicedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 2 orang tewas dalam peristiwa ini. Kecelakaan bermula saat kendaraan pembawa alat berat berupa bego melaju dari arah Cipanas menuju Cianjur. Setibanya di lokasi, kendaraan itu bertabrakan dengan pick-up yang melaju dari arah Cianjur menuju Cipanas. 2 korban tewas dan 4 korban terluka akibat peristiwa ini dan langsung dibawa ke RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. 4 mobil derek dikerahkan untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Polisi masih melakukan penyelidikan atas tewasnya 2 orang di kecelakaan ini. Buso yang membawa alat berat berupa beko dari arah atas atau dari arah Cipanas menuju ke Cianjur bertabrakan dengan kendaraan pick-up yang datang dari arah bawah, dari arah Cianjur, menyatakan meninggal dunia, 2 luka berat dan 2 luka ringan. Ya, jadi dari 6 itu kami sampaikan kembali 2 meninggal dunia. Kita ke informasi lain, Saudara. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur belum juga padam. Kamis pagi muncul titik-titik api baru sehingga kebakaran kian meluas. Seruni Point. Kunci aman di Seruni Point. Minta bantuan selang 1 ronda. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo belum juga padam. Kamis pagi muncul titik-titik api baru, bahkan mendekati wisata Jembatan Kaca dan Puncak Seruni Point di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sumber api diduga berasal dari Bukit Dingklik yang terletak di Desa Wonokitri, Pasuruan. Kondisi ini membuat objek wisata Puncak Seruni Point Bromo ditutup. Oke. Yang lain monitor. Memasuki pekan kedua penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, tim gabungan masih berjibaku memadamkan titik-titik api yang masih tersisa. Hingga Kamis pagi, titik api yang berpotensi terus meluas berada di Bukit King Kong, Desa Wonokitri, Pasuruan, Jawa Timur. Keterbatasan sumber daya air di sekitar lokasi dan medan yang sulit menjadi kendala utama pemadaman. Mobil damkar yang dikerahkan harus mengambil air jauh di bawah lereng Bromo. Sementara pemadaman melalui waterbombing tidak bisa maksimal karena beberapa lembah lokasinya tidak bisa dijangkau. Dan kita mengalami kesulitan untuk memadamkan. Karena yang pertama faktor sumber air cukup jauh, jadi waktu pengambilan menuju ke damkar ini memakan waktu yang cukup lama. Vegetasi yang memang sudah mulai kering, angin yang cukup kencang, serta medan. Medan yang memang agak sulit untuk dilakukan pemadaman secara manual. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak 3 Agustus lalu masih belum padam.
Hingga Rabu kemarin, Kepala BNPB Letjen Suharyanto bilang ada 2 titik api yang ditargetkan akan padam pada Jumat besok, yakni Bukit Arjosari P30 Probolinggo dan Bukit Dingklik Pasuruan. Kita upayakan 2 titik ini Jumat sudah selesai. Artinya kita bisa geser bombing itu kan udah ada 3 bombing. 2 bombing kita geser ke tempat lain karena tempat lain juga membutuhkan untuk pemadaman kebakaran. Kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo hingga kini masih dalam penanganan. Luasan lahan yang terbakar terus bertambah, sementara medan yang terjal dan sulit dijangkau menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan pemadaman. Upaya pemadaman melalui jalur darat maupun udara terus dilakukan untuk mencegah api meluas ke kawasan lainnya. Penutupan akses wisata juga menjadi langkah antisipasi untuk melindungi keselamatan pengunjung. Tim Liputan, Kompas TV. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. BPBD Sumatera Selatan mencatat setidaknya ada 399 kebakaran hutan dan lahan. Tugas pemadam kebakaran dari Manggala Agni berupaya memadamkan api di kawasan Karya Jaya, Palembang, Sumatera Selatan. Titik api sulit dipadamkan juga menyebabkan kabut asap dan kualitas udara tidak sehat di daerah terdampak. Asap kebakaran menyebabkan kabut asap di negara tetangga. Satgas Penanganan Karhutla Sumatera Selatan mencatat aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak menjadi salah satu pemicu kebakaran yang berulang. Data BPBD mencatat sejak Juli lalu sejumlah kebakaran terus meningkat mencapai 456 kebakaran. Di tengah pengaruh El Nino kuat, Karhutla di Sumsel juga dipicu aktivitas manusia seperti penggunaan api untuk pembukaan lahan. Membawa obat nyamuk akhirnya terbakar. Termasuk juga ada beberapa yang sudah berupaya juga membakar lahan, tetapi tadi sampaikan oleh Polda ada sudah 9 orang yang jadi tersangka karena pembakaran kebun. Akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Utara, sebagian wilayah Malaysia tampak berkabut. Sejak Kamis pagi, sebagian wilayah Kuala Lumpur diliputi asap pekat. Saudara, informasi lain masih akan kami sajikan selepas jeda. Polisi mengatakan hasil pemeriksaan forensik jasad Sutrimo yang merupakan pegawai ex Jampitsus baru akan keluar sekitar 2 minggu lagi. Apakah polisi hanya bergantung pada bukti pemeriksaan forensik atau pada keterangan sejumlah saksi kunci untuk mempercepat pengungkapan kasus ini? Ulasannya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, mewakili ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kuasa hukumnya menyampaikan duka cita atas meninggalnya Sutrimo. Pihak keluarga juga meluruskan status Sutrimo yang sebelumnya disebut sebagai kepala rumah tangga Febri. Melalui kuasa hukumnya, Febri Adriansyah dan keluarga menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses ekshumasi untuk memastikan penyebab kematian Sutrimo. Pihak keluarga menyebut Sutrimo selama ini mengalami sakit yang sudah berlangsung lama. Mengenai status Sutrimo yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga Febri, menurut kuasa hukum, Sutrimo merupakan seorang penjaga rumah kosong yang tidak selalu bekerja dengan Febri Adriansyah. Ada klarifikasi dari pihak keluarga kalau tidak salah soal status posisi almarhum itu sebenarnya bukan Karungga. Jadi ini bagian dari klarifikasi, bukan kepala rumah tangga. Nah, beliau hanya bertugas membersihkan saja rumah dan sebagainya. Dan ada jeda-jeda waktu almarhum itu bekerja di situ, jadi tidak tetap sifat. Tapi klien Anda kenal langsung dengan Pak Sutrimo?
Saya sejauh ini memang belum pernah menanyakan itu, karena kita konsentrasi sementara ini kepada kasus yang sekarang dihadapi. Sementara itu, Saudara, penyidikan kasus kematian Sutrimo masih didalami Polda Metro Jaya dengan memeriksa 8 saksi di tingkat penyidikan. Polisi juga masih memanggil saksi lainnya, termasuk menggali keterangan dari pegawai kejaksaan yang mengantarkan jenazah Sutrimo, yakni Febrio Adiono. Dan hingga kini, meski kasus kematian Sutrimo sudah naik ke tingkat penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus kematian mantan pegawai ex-Jampitsus tersebut. Dari hasil lidik itu sudah 27 saksi yang dimintai keterangan. Dalam proses lidik sudah ada sekitar 8 atau 7 atau 8 saksi yang sudah dimintai keterangan. Saksi utama? Ya, ini masih saksi-saksi yang lain. Nanti kita akan melihat dalam proses ekshumasi hasilnya apa, kan harus ada persesuaian dari keterangan saksi ataupun barang bukti lain. Termasuk saksi Febrio juga? Ya, nanti akan dilakukan pemeriksaan mendalam. Makam Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus yang ditemukan tewas, akhirnya dibongkar polisi. Sejumlah bukti penyebab kematian dikumpulkan polisi untuk memastikan dugaan pembunuhan dalam kematian Sutrimo. Tim forensik mengambil sejumlah sampel dalam proses ekshumasi jenazah Sutrimo, salah satunya pada bagian mulut Sutrimo. Sampel ini diambil karena sebelumnya saksi menyebut Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Secara visual, kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Memang informasi yang kami terima, jenazah Sutrimo ini mengeluarkan mengeluarkan buih ya dari hidung dan mulutnya pada saat dia meninggal. Namun pada waktu kami ekshum tadi sudah tidak ada di ini kan, tetapi kami mencoba melakukan tadi pemeriksaan laboratorium, mengambil dengan cara mensuap ya. Apakah di situ masih ada sisa-sisa dari yang terkandung dari ini, kita tunggu dari hasil laboratorium tersebut. Guru Besar Kedokteran Forensik Universitas Indonesia, Herkutanto, menyebut ada keterbatasan dalam ekshumasi untuk menemukan bukti penyebab kematian jika dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama dari kematian. Itu benar atau tidak, setelah itu akan kemudian dilakukan pemeriksaan apakah ada luka-luka atau tidak, apakah ada penyakit-penyakitnya atau tidak, ada racunnya atau tidak. Tetapi itu semua tadi, itu mungkin ada keterbatasannya. Makin lama dia itu dimakamkan dalam kuburan, tentu makin sulit untuk diketahui. Itulah sekelumit secara awam. Yang makin sulit untuk diketahui faktor-faktor mana saja nih, Prof? Faktor-faktor pembusukan yang akan mencegah semuanya. Walaupun jenazah Sutrimo telah diekshumasi untuk mencari penyebab kematian, keluarga masih menilai banyak kejanggalan dalam kematian pegawai ex-Jampitsus ini. Keluarga memastikan belum menerima surat penyebab kematian Sutrimo hingga sejumlah barang pribadi milik Sutrimo. Salah satunya HP yang hilang dan sudah tidak aktif. Keluarga melalui kuasa hukum memastikan akan mendatangi rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah ataupun menemui pegawai kejaksaan Febrio yang diduga menjadi orang terakhir yang memegang HP milik Sutrimo. Febrio diduga sebagai pegawai kejaksaan yang dihubungi Sutrimo terakhir kali sebelum tak sadarkan diri hingga mengantarkannya ke rumah sakit dan tercatat sebagai penanggung jawab jenazah Sutrimo. Keluarga, saya juga mendapatkan kuasa khusus untuk mendatangi rumahnya Pak FA dan keluarga atau ke rumahnya Pak Febrio ya, karena dugaannya memang yang megang terakhir HP itu kita itu yang bersangkutan. Kita akan mendetek dan meminta baik secara lisan didatangi ataupun secara tertulis terkait barang-barang milik almarhum, kan itu memang milik almarhum. Barang-barangnya berupa HP yang jelas satu, itu kedua dompetnya warna hitam, di dalam dompet juga ada ATM dan lain-lain, lalu baju-baju yang bersangkutan. Tak hanya membongkar makam dan memeriksa jasad Sutrimo, polisi juga telah memeriksa saksi
termasuk saksi kunci untuk mencari adakah pelanggaran pidana dalam kasus ini. Polisi sudah menaikkan laporan dugaan pembunuhan Sutrimo ke tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Pada tahap penyidikan kasus dugaan pembunuhan Sutrimo, polisi baru melakukan ekshumasi pada jasad pegawai ex Jampitsus ini. Sementara keluarga masih merasa sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Sutrimo, salah satunya sejumlah barang pribadi milik Sutrimo seperti ponsel hingga surat keterangan kematian Sutrimo yang masih belum juga diterima hingga saat ini. Lantas apakah ekshumasi ini bisa menguatkan bukti dugaan pembunuhan Sutrimo? Kita bahas bersama Guru Besar Kedokteran Forensik FKUI Herkutanto dan juga mantan staf ahli Kepala BIN yang juga mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat petang Bang Saud, Prof. Tanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Prof. Tanto terlebih dahulu. Prof, apa sebenarnya yang bisa ditemukan dalam proses tahapan kali ini, yakni di ekshumasi, terkait dengan adanya dugaan pembunuhan? Di sini kita melihat ada 3 hal yang sangat menarik. Pertama, adalah masalah tim pemeriksanya. Tim pemeriksanya itu adalah tim gabungan dengan universitas yang biasanya cuma Polri saja. Jadi yang pertama itu adalah ada isu imparsialitas. Kemudian yang kedua adalah kesulitan penegakan sebab kematian itu adalah karena memang keterbatasan jenazah dan jadi itu akan mengarah kepada apakah ini karena penyakit ataukah karena mungkin keracunan yang dua-duanya tentunya harus di-framing secara adil berdasarkan temuan-temuan terakhir dari tim ekshumasi. Dan pertanyaannya adalah kalau sampai nggak bisa ditegakkan, terus bagaimana? Masih ada, ini adalah isu yang ketiga, yaitu adalah penggunaan forensik epidemiologi untuk membantu untuk menegakkan penyebab kematian dalam hal untuk melengkapi apa hasil temuan otopsi. Oke, artinya forensik epidemiologi ini tahapan lebih lanjut ketika tidak ada ataupun tidak bisa ditemukan apapun bukti terkait dugaan pembunuhan, seperti itu, Prof? Benar, karena pemeriksaan penyebab kematian itu ada 2 pendekatan. Pertama adalah probabilistik dan non-probabilistik. Otopsi adalah yang non-probabilistik. Apabila kasus itu kompleks, maka bisa dilanjutkan dengan pendekatan probabilistik forensik epidemiologi yang memang sudah digunakan di luar negeri, dalam hal ini di US, dan di Indonesia sendiri, kami sendiri kebetulan 5 kali pernah melakukan katakan pemberian keterangan ahli di bidang forensik epidemiologi. Memang gitu. Ya. Saya ke Bang Saud. Bang Saud, kalau tadi Prof. Tanto menyebutkan tim yang memeriksa seharusnya imparsial, seperti itu ya Prof ya. Kalau dari sudut pandang Anda, Bang Saud, apakah tim pemeriksaan ini sudah tepat untuk mengungkap ada atau tidaknya kejanggalan maupun dugaan pembunuhan? Ya, pertama kan persoalan utamanya kan keterbatasan. Menit-menit terakhir sebelum almarhum itu ditemukan, ini maaf ini kan sumber terbuka saya ya. Kalau dalam intelijen itu kan sumber terbuka itu C3 ya, perlu diklarifikasi, di cross check, double check. Pukul 03.18 dia mengirim foto yang berisi tentang makanan yang dia makan, disebutnya bla 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 bla. Pukul 04.00 berarti beberapa jam kemudian, hanya sedikit saja itu, dia juga mengirim gambar juga yang disebutnya sebagai dia sedang menjaga rumah. Kemudian 5 jam kemudian 08.30 baru diberitahu, ini lagi-lagi sumber terbuka ya, HP yang digunakan itu memberitahu saudaranya bahwa yang almarhum sudah meninggal. Jadi ada yang menarik sebenarnya dari situasi yang ceria. Enggak juga orang lagi sakit ngirim gambar, gue lagi makan ini, nggak ada, itu pasti orang lagi ceria, gue lagi makan ini segala macam. Jadi maksud saya ada sesuatu peristiwa yang sangat kontradiktif satu sama lain, yang menurut saya dari 3 potongan ini saja sudah kita harus paham betul bahwa memang penyidikan sedang berlangsung. Jadi artinya
kalau Mbak tadi tanya siapa yang berada di situ, kita paham itu bagian yang menurut saya bagian dari menghindari konflik kepentingan. Jadi kita harus melakukan itu dengan transparan, yang saya bilang akuntabel dan tentu harus tidak konflik kepentingan, dan kemudian kita harus mengungkapnya ke publik. Jadi ini kita anggap saja merupakan suatu proses yang akan meyakinkan publik bahwa keadilannya akan muncul terhadap almarhum dan keluarga. Tapi kalau menurut Anda, Bang Saud sendiri, apakah ekshumasi yang baru dilakukan setelah beberapa pekan ini cukup lazim ketika kecurigaan sebenarnya sudah terjadi sejak awal? Ya makanya kan saya waktu itu Mbak doorstop juga kan beberapa hari sebelum sesudah ya meninggal, saya bilang kita ini sekarang bergerak di angkasa luar yang nggak tahu tujuannya kemana. Segera gali itu, saya bilang. Tapi kan lama banget itu, nunggu 3 hari kemudian baru digali. Jadi maksud saya memang kita bekerja ini kadang-kadang tidak menggunakan imajinasi kita. Karena ini high profile person. Nggak kita bisa katakan ini bahwa nggak ada kaitan dengan bosnya, ada kaitan dengan dia bekerja. Ya kita berarti lagi-lagi tidak menggunakan imajinasi kita. Dan persoalan-persoalan korupsi yang berujung pada bunuh diri, dibunuh, dihilangkan informasinya. Ini kan informasinya dihilangkan, HP-nya nggak kembali. Walaupun kita bisa cek cell location-nya, itu bisa dicek. Dia pakai provider apa itu bisa dicek itu kok kemana terakhir posisinya. Dan itu saya pikir penyidik sudah mencatat itu. Dan itu kita sarankan suatu saat menjadi bagian yang sangat memberikan bukti telak bahwa yang bersangkutan memang dihilangkan informasi terhadap yang bersangkutan gitu. Oke, Prof. Tanto, kalau ditemukan tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia, apa saja yang sekiranya bisa ditemukan dalam proses ekshumasi ini? Kalau tadi Anda sudah jelaskan, apakah secara spesifik jenis racun ada atau tidaknya tertentu ini bisa terungkap di proses ekshumasi ini? Dengan data dan informasi yang ada, 2 hal. Pertama, adanya busa atau buih halus, dan yang kedua, tidak adanya luka seperti yang dikemukakan oleh tim ekshumasi. Maka arahnya adalah kedua hal, penyakit ataukah keracunan. Tentu saja penyakit tidak boleh disingkirkan begitu saja, karena dengan data yang ada lebih mengarah ke arah penyakit ketimbang keracunan. Baik, kalau toh sekarang keracunan, itu masih sederet racun yang memungkinkan terjadinya keluar buih itu tadi. Tetapi ada satu hal, yaitu saja racun cyanida apabila itu digunakan, tentunya buihnya itu adalah buih agak kemerahan, pinkish, berwarna pink tadi. Sedangkan ini tidak. Sehingga dalam hal ini, kalau toh ada kemungkinan keracunan, maka cyanida itu akan tersingkirkan, sisanya adalah racun-racun yang lain. Demikian, Mbak. Apakah ini bisa diketahui dan apakah jenis-jenis racun ini mudah terurai ketika mohon maaf, ada pembusukan baik dalam organ maupun darah dari Pak Sutrimo? Tergantung pada berapa lama. Dalam hal ini sekitar 20 hari itu memang agak sulit, tapi tergantung juga pada medannya. Apakah basah atau kering. Diharapkan kalau misalnya medannya itu mendukung, maka bisa dirunut hal-hal yang mencurigakan, tetapi tentu saja banyak juga kontaminasi atau katakan pencemaran dari pihak-pihak yang lain yang harus diperhitungkan. Jadi probabilitasnya makin kecil, sehingga akan lebih baik lagi kalau menggunakan forensik epidemiologi. Terima kasih. Oke, untuk tahapan selanjutnya, Bang Saud, kalau menurut Anda ini bisa dikatakan komprehensif tidak sih kalau penyidik hanya menunggu hasil ekshumasi ataupun hasil otopsi terkait dengan kasus kematiannya sendiri? Apakah diperlukan adanya penyidikan lebih dalam lagi di luar ekshumasi dan otopsi sambil paralel berjalan menunggu hasilnya? Iya, mereka pasti mempunyai strategi tentang itu dan timnya pasti sudah bergerak kemana-mana, dan kalau nggak bergerak berarti salah besar. Karena ini kasus kalau kita mau simple, kita bilang simple, tapi menjadi ruwet, kita kemudian kita nggak dari awal buru-buru atau segera untuk menyelesaikan
otopsi dengan baik. Jadi kalau kita lihat dari potongan-potongan informasi yang terkait, walaupun ada framing seolah-olah dia ada sakit yang menahun gitu ya, itu silakan nanti ahli-ahli akan menentukan itu. Tetapi secara kasat mata saja sudah menunjukkan bagi kita bahwa apa yang kita sebut harus masuk di banyak hal, metode komunikasinya, termasuk lingkungannya dan seterusnya. Dan kalau kita lihat juga apa yang dia kerjakan pada saat mulai penggeledahan, dia di mana, apa yang dia lakukan waktu penggeledahan itu terjadi, sebelum penggeledahan dia apa pekerjaannya, itu yang nggak terungkap ke publik, yang kita nggak pernah tahu. Sehingga kan potongan informasi itu kan kita menganalisis dari sedikit informasi saja sudah bisa dapat memastikan, oh iya, kita harus melakukan penyidikan. Sehingga kalau Mbak tadi tanya, saya yakin penyidik sudah memiliki fakta yang cukup banyak untuk meyakinkan mereka, tinggal hanya mereka memastikan. Tapi menurut Anda kasus ini sendiri sebenarnya simple atau memang sulit, complicated, Pak? Ya menjadi sulit karena memang kita belum menemukan penyebab kematiannya gitu. Nah, kalau udah ketemu penyebab kematiannya kan kita masuk step berikutnya, siapa yang melakukan, bagaimana dia melakukannya. Nah itu yang jadi persoalan ketika dari awal, kalau kemudian kita berdebat, apalagi kemarin ditemukan tidak ada bagian yang luka atau tidak ada pendarahan dan seterusnya, ya itu tentu dari dalam. Apakah ada bagian organ-organ yang tidak berfungsi? Nah ini kan pihak forensik akan lebih paham. Apakah dia heart attack atau kemudian dari fungsi paru-paru dan fungsi yang lain, ya kan? Nanti itu DNA juga bisa ngelihat kok. Mereka pasti paham. Dan makanya kalau Mbak bilang tadi harus simultan dengan yang lain, supaya kemudian ini saya setuju dengan itu. Jadi silakan tim forensik bekerja, tapi potongan-potongan informasi lain yang saya bilang tadi, contohnya cellphone-nya apa, gerak di mana, itu sekarang di posisinya di mana. Saya pikir mereka juga sudah paham. Kalaupun itu dibuang dan kita nggak bisa kita temukan, tapi kan masih ada jejak di cellphone yang dia mengirim gambar, sampai bisa kita pastikan pukul 3.18 dia ngirim gambar. Itu gampang kok itu. Oke, Bang Saud, menurut Anda, siapa lagi pihak-pihak yang seharusnya diperiksa dalam waktu dekat ini untuk secara simultan menemukan hasil penyebab kematiannya? Tapi dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, kita masih membahas terkait dengan proses ataupun tahap penyidikan kasus dugaan pembunuhan Sutrimo. Saya ke Prof. Tanto. Prof. Tanto, kalau dari perspektif Anda, dari pengamatan awal Anda sebagai ahli forensik, apa indikasi pertama yang bisa Anda lihat terkait dengan kematian Sutrimo jika dikorelasikan dengan kasus yang saat ini berkembang dan juga proses kematiannya? Mohon maaf Prof, masih di mute audionya? Maaf, seperti yang saya katakan tadi itu adalah terkait dengan luasnya dampak kasus ini, yaitu tim yang mengerjakan itu adalah tim-tim gabungan, bukan hanya dari Polri saja. Terus yang kedua, itu adalah tentang mungkin terbenturnya nanti berhenti pada kesulitan menentukan penyebab kematian, karena apabila penyebab kematian itu sampai tidak ditemukan, maka kemudian ditarik ke arah siapa pelakunya, apakah ini tindak pidana atau bukan, itu juga akan kesulitan. Namun demikian, dengan data yang ada selama ini, yaitu dua hal sampai saat ini, adanya busa putih dan juga adanya tidak adanya luka, maka berarti dua yang harus dipikirkan, yaitu masalah penyakit dan keracunan. Di sini harus hati-hati. Tapi akan ada kemungkinan besar penyakit atau keracunan nih Prof? Dari yang ada, nampaknya lebih besar ke arah penyakitnya ketimbang keracunan. Namun, dua-dua harus di-framing dalam proporsi yang fair. Harus fair. Tidak hanya di-framing salah satu pihak saja. Demikian. Fairnya seperti apa nih Prof artinya? Artinya adalah proporsional, bahwasanya tidak hanya diberitakan penyakit saja atau keracunan saja, tetapi dua-duanya masih terbuka sebelum tim forensik itu menyampaikan hasil akhirnya.
Prof, kalau tadi di awal Anda menyebutkan ketika otopsi tidak menemukan hasil ataupun menemukan hasil, sebaiknya dilakukan pendekatan epidemiologi. Ini kan merupakan pendekatan untuk melihat ataupun merunut apa saja peristiwa sebelumnya. Apakah dalam tahapan pendekatan epidemiologi ini bisa ditemukan rekonstruksi yang masuk di tubuh Sutrimo sebelum kematiannya? Bisa. Dalam hal ini bisa. Bagaimana, Prof? Bisa. Kita bisa melakukan katakan pendekatan-pendekatan yang lebih memuaskan lagi apabila kita dengan metode otopsi itu akan katakan memenuhi Islam. Jadi begini, Mbak. Untuk kasus-kasus yang sederhana, maka pemeriksaan non-probabilistik seperti otopsi dan seterusnya itu cukup, Pak. Tetapi untuk kasus-kasus yang kompleks seperti ini diperlukan dua metode pendekatan. Selain daripada pendekatan non-probabilistik otopsi, itu masih ada tool lain lagi yaitu forensik epidemiologi. Artinya begini, Pak. Selama ini orang itu hanya terfokus yaitu pada pengertian bahwasanya untuk menetapkan sebuah kematian hanya otopsi saja. Salah. Tidak hanya itu tadi. Dalam hal itu terbentur, maka tentunya pihak hukum dalam hal ini katakan hakim harus dibantu dalam membentuk keyakinan hakim. Oke. Adanya forensik epidemiologi itu akan memberikan semacam probabilitas berapa besar keyakinan hakim yang bisa dibantu. Demikian, Mbak. Oke, Bang Saud, ini kan jasad sudah diekshumasi, kita masih menunggu hasilnya. Tetapi keluarga juga mengungkap sejumlah kejanggalan lain dari peristiwa rangkaian sebelum dan sesudah kematian Sutrimo. Ini bisa jadi penilaian penyidik tidak atas kejanggalan kematiannya? Dan menurut perspektif Anda, siapa saja pihak-pihak lain yang sebenarnya bisa mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang harus diperiksa oleh pihak penyidik? Ya, nanti dari rangkaian yang kita sebut di bagian depan tadi, mereka harus detail membuat siapa berbuat apa. Kan selalu dalam peristiwa pidana, apalagi kalau peristiwa menyangkut dengan nyawa, itu nggak gampang untuk menanamkan kepercayaan untuk seseorang membantu saya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ada unsur kepercayaan di situ. Jadi dalam peristiwa pidana kan nanti ada dader, ada intelektual dadernya, ada yang membantu. Nah, itu nanti akan kelihatan siapa-siapa yang berperan paling utama di sini, siapa pemberi instruksi. Nanti itu bisa dikejar dan penyelidik pasti paham metode apa yang mereka gunakan dari potongan-potongan informasi yang sudah didapat untuk dikembangkan. Sekali lagi, di banyak peristiwa pidana, peristiwa apapun, entah itu korupsi, kita nggak perlu pengakuan, bantah-membantah itu udah biasa. Ketika Anda tanya kepada orang yang kita suspek, dia bilang, oh saya nggak tahu, oh saya nggak berbuat. Tapi sampai hari ini kan kita nggak tahu cellphone itu di mana, siapa yang nyimpan, kenapa disimpan, ya kan? Jadi sekali lagi akan ada pembenaran, akan ada bantah-membantah, tapi penyelidik itu lebih paham nanti untuk kemudian mengembangkan itu, siapa sebenarnya intelektual leadernya, siapa yang memberi perintah, siapa yang membantu. Kalaupun dia memerlukan kimia dari mana didapat dan seterusnya itu bisa dijabarkan. Tapi gini Bang Saud, ini kan keluarga saat ini mengklaim bahwa masih ada sejumlah barang yang hilang milik Sutrimo seperti ponsel hingga surat kematiannya ini belum diserahkan. Apa analisis Anda terkait dengan kejanggalan ini? Jikapun disimpan oleh penyidik, mengapa hal ini harus disimpan dan tidak langsung diberikan kepada pihak keluarga? Ya, itu yang justru akan menimbulkan pertanyaan kita. Kalau dia memang perlu mengatakan apa isi cellphone itu gampang kok, tinggal di cloning aja. Semua apa yang ada di cloning, di copy itu bisa pindah, itu ada teknologinya mereka punya itu. Ya, jadi artinya nggak sulit untuk mengcloning itu, untuk kemudian menyerahkan itu kembali kepada keluarganya, karena mereka perlu memori untuk membaca. Kalau saya pernah berkomunikasi, pastilah ada WA keluarga juga, WA grup dan seterusnya. Jadi itu yang menurut saya, jadi ini menimbulkan tanda tanya kita. Jangan-jangan memang HP itu sudah belum di tangan dari penyidik, karena kita nggak tahu per hari ini di tangan siapa itu.
Jadi sekali lagi kalau secara teknologi, apakah itu dengan forensik ataupun model-model lain, teknologinya cukup banyak untuk kemudian bisa menjelaskan siapa berbuat apa, siapa yang membantu dan seterusnya. Nanti itu ada metode kok bisa di cross check ya, ketika komunikasi itu terjadi, siapa di posisi di mana. Asal tahu nomornya aja bisa tahu, dari situ nanti kita bisa berdialog lebih lanjut kepada yang kita suspek, gitu Mbak. Prof, kalau berdasarkan pengalaman Anda sebagai ahli forensik, apakah kasus kematian dengan mulut berbusa ini mayoritas penyebabnya apa? Kalau tadi Anda sebut masih ada 2 kemungkinan, keracunan atau penyakit bawaan. Apa saja penyakit-penyakit bawaan yang membuat seseorang meninggal dunia dengan mulut berbusa? Penyakit yang membuat mulut katakan menimbulkan busa terkait dengan masalah kardiovaskuler, penyakit jantung dan paru-paru. Yang ujungnya adalah masalah kekurangan oksigen dan menimbulkan asfiksia. Demikian, Mbak. Apakah penyakit diabetes termasuk bagian ataupun bisa menjadikan seseorang penderitanya meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa, Prof? Kalau penyakit diabetes saja itu sendiri tidak bisa langsung, akan tetapi dia bisa menjadi suatu penyakit penyerta terhadap penyakit-penyakit yang lain, yang apabila itu digabungkan, itu akan menjadi satu kesatuan. Jadi diabetes tidak bisa hanya berdiri sendiri, tapi akan bergabung dengan yang lain. Baik. Dan bisa menggerak yang lain. Baik, Bang Saud, terakhir kalau tadi Prof Tanto dari sisi forensik menyebutkan ada tahap lanjutan yang sebenarnya bisa membantu mengungkap penyebab kematian adalah epidemiolog. Kalau dari sisi Anda, apa saja pendalaman lain yang bisa dilakukan penyidik ketika proses ekshumasi ataupun otopsi ini sudah mengeluarkan hasil, baik itu negatif ataupun hasilnya positif? Maaf, saya koreksi sebentar, Mbak. Ya, silakan. Bukan epidemiolog, tapi forensik epidemiologi, yaitu bidang ilmu kedokteran forensik, bukan bidang epidemiologi. Forensik epidemiologi. Baik, baik. Terima kasih, Prof. Silakan, Bang Saud. Ya, jadi secara apa yang disebut oleh Profesor tadi bahwa mereka lebih ahli di situ. Mereka bisa memastikan kok. Tinggal nanti datanya ini masih valid nggak, masih bisa cepat nggak. Mungkin akan agak lebih lama ya model-modelnya karena sudah terlalu lama. Tetapi kimia juga tidak akan meninggalkan jejak begitu saja atau pergi begitu saja. Kalau dikatakan ada reaksi biologi di sana, ada peristiwa-peristiwa kimia di sana, mereka paham apa bereaksi apa, karena jejak kimia itu nggak mungkin emas tiba-tiba jadi oksigen gitu, nggak, itu common sense biasa itu. Jadi artinya tinggal bagaimana ketangguhan, ketekunan dan teknologi bisa mengembangkan ini. Pertanyaan kita adalah kan di sini dari awal siapa berbuat apa dalam peristiwa ini. Karena itu yang dibawa ke pengadilan. Siapa berbuat apa sehingga seseorang hilang nyawanya. Nah, oleh sebab itu saya katakan kembali lagi untuk mencari siapa berbuat apa, siapa megang apa, termasuk tadi cellphone segala macam, itu bisa dilihat. Dari sisi itu aja nggak terlalu sulit untuk kita bertanya, ngapain kamu komunikasi dengan dia, apa yang kamu bicarakan, terus kenapa kamu memutuskan ini tidak diotopsi, siapa yang memerintahkan kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti baru kemudian yang paling utama adalah yang disebutkan Profesor tadi, apa penyebab utamanya. Secara teknologi saya katakan itu nggak ada kesulitan di situ. Tinggal kita nanti memastikan siapa yang berbuat, siapa yang memberikan. Kalau kan dimasukkan di dalam makanan, bagaimana cara memasukkannya, atau kalau dimasukkan ke dalam tubuhnya bagaimana, apakah memang lewat udara atau lewat yang lain. Itu mungkin nanti yang perlu ketekunan kita sehingga racun masuk ke dalam tubuhnya. Artinya secara teknologi dan juga kemampuan dari tim penyidik ini tidak ada kesulitan ya, Bang Saud ya? Oh iya, saya yakin teman-teman di UI itu mereka high tech juga kok teknologinya. Ya. Dan menurut Anda ini sudah sesuai track bagaimana cara ataupun tahap-tahap dalam mengungkap peristiwa ini? Oh ya, jadi maksud saya gini, itu yang saya bilang kembali lagi, ketika Anda tidak transparan dan prosesnya menimbulkan pertanyaan, ya tentu teman-teman nanti kan ada cara bagaimana mengungkapkan ke publik. Ya kemudian kita berharap tadi Prof sudah mengatakan ada beberapa
unit di situ yang kemudian sehingga tidak ada potensi konflik of interest di sana, sehingga kemudian kita bisa memastikan penyebabnya. Ini menjadi lebih sederhana. Tetapi memang yang jadi masalah soal kecepatan. Kita menuntut ya kecepatannya. Itu yang mungkin jadi handicap karena perlu waktu ini, perlu waktu. Baik, terima kasih Bang Saud Situmorang, mantan staf ahli Kepala BIN, dan juga Prof. Herkutanto, Guru Besar Kedokteran Forensik FKUI, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore semuanya, sampai jumpa. Saudara, 6 orang tewas pada hari Selasa ketika pasukan Houthi yang didukung Iran menembakkan rudal ke kapal komersial yang terafiliasi dengan sekutu Amerika, Arab Saudi di Selat Bab el-Mandeb. Tujuh prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas dan lainnya terluka dalam bentrokan di USS Abraham Lincoln. Kerusuhan di antara awak kapal induk dilaporkan media Iran akibat tekanan dalam penugasan panjang. Informasinya usai jeda. Dan saudara, 7 prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas dan lainnya terluka dalam bentrokan di USS Abraham Lincoln. Kerusuhan di antara awak kapal induk dilaporkan media Iran akibat tekanan dalam penugasan panjang. Mehr News melaporkan kabar mencuat setelah penasihat Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM Brad Cooper, mengunjungi kapal induk untuk menanggapi keluhan yang meningkat menyusul protes keluarga prajurit atas penugasan berkepanjangan. Media Iran lainnya, Tasnim, melaporkan saat itu salah seorang kru melempar botol hingga terjadi konfrontasi hingga berkembang menjadi perkelahian antar kru yang melibatkan senjata tajam hingga menewaskan 7 prajurit dan beberapa lainnya terluka. Abraham Lincoln telah dikerahkan lebih dari 260 hari dan saat ini beroperasi di Samudra Hindia dengan misi utama menegakkan blokade maritim terhadap Iran. Sementara CENTCOM belum berkomentar atas laporan itu. Otoritas Yaman mengatakan 6 orang tewas pada hari Selasa ketika pasukan Houthi yang didukung Iran menembakkan rudal ke kapal komersial yang terafiliasi dengan sekutu Amerika Serikat yakni Arab Saudi di Selat Bab el-Mandeb. Saat militer Amerika secara terpisah menembaki kapal mereka yang mereka klaim berusaha memecah blokade pelabuhan Iran. Penjaga pantai Yaman mengatakan korban tewas termasuk 4 awak kapal dan 2 anggota pasukan perlawanan nasional yang bersekutu dengan pemerintah. Kementerian Perhubungan Yaman mengatakan Houthi menembakkan 3 rudal balistik ke kapal itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespons soal keputusan mengganti pesawat dari Air Force One ke pesawat lain setelah pertemuan puncak baru-baru ini di Turki karena ancaman. Ini mengonfirmasi laporan pertama kali muncul di The Washington Post pada hari Senin yang mengatakan bahwa Trump diam-diam masuk ke pesawat lain sementara Air Force One dipenuhi pejabat Gedung Putih, staf keamanan dan pendukung serta wartawan yang disebut sebagai umpan jikalau Iran memenuhi ancaman serangan. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan peralihan strategi militer dari doktrin defensif menjadi ofensif. IRGC menegaskan pasukan Iran kini bersiap menggelar operasi militer di luar perbatasan. Kesiapan dirancang agar militer Iran sanggup menerobos dan membawa pertempuran langsung dalam wilayah musuh saat perintah dikeluarkan. Selain itu, perang melawan Amerika Serikat dan Israel menurutnya menjadi sarana latihan nyata bagi pasukan militer Iran. هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه. یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه. بعد این توانمندی رو تو خودش ایجاد کنه که بتونه این کار رو باید در موقع مقتضی انجام بده. Di tengah mencuatnya berita tentang tewasnya 7 prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat di USS Abraham Lincoln, militer Iran kini ancang-ancang memperluas wilayah operasinya hingga keluar perbatasan. Apakah kegentingan di kapal perang Amerika Serikat akan mengubah peta konflik di Selat Hormuz dan Iran? Kita bahas bersama mantan Atassu Pertahanan Republik Indonesia di Iran, Majen Purnawirawan Budi Pramono. Selamat sore Pak Budi, semoga sehat selalu. Selamat sore Mas, apa kabar Mas? Pak Budi, untuk saat ini kita mengetahui ada informasi dari media Iran bahwa ada 7 prajurit marinir di USS Abraham Lincoln terlibat perkelahian sesama prajurit dan mengakibatkan 7 orang tewas. Lalu apakah ini tandanya blokade maritim akan tidak seketat sebelumnya dan apakah ini juga akan menguntungkan bagi Iran? Iya Mas, kalau menurut saya ini adalah military blunder. Ya, military blunder yang kalau misalnya merubah strategi itu sampai operasionalnya begitu, kalau menurut saya jauh api dari panggang. Kenapa? Karena tidak bisa serta-merta military blunder, kekonyolan-kekonyolan yang ada dalam dunia kemiliteran ketika beroperasi seperti ini, kemudian mengubah strategi besar bagaimana nanti Amerika memblokade. Saya jadi ingat Mas, ini kan kasusnya kayak kasus yang USS Enterprise yang sekitar tahun 72 ya, kalau itu sekitar tahun 65 kalau nggak salah, dan juga USS Kitty Hawk yang tahun 72, itu semua kan perang Vietnam, tapi ini adalah akumulasi Mas, jadi memang terjadinya itu apa istilahnya itu konflik kecil gitu di dalam kapal itu sendiri yang jauh api dari panggang tadi saya sampaikan, tapi terakumulasi dengan bagaimana political will, bagaimana political background sehingga di dalam negeri itu semakin meningkat tekanan-tekanan politik yang ada, kemudian tekanan-tekanan ekonomi yang ada, tekanan-tekanan publik yang ada. Kalau itu semuanya sudah meluas, nah barulah itu nanti akan menjadi bahan evaluasi, dan bahan evaluasi itu nanti baru akan ditentukan sampai sejauh mana strategi pertempurannya, kemudian operasionalnya itu sampai dirubah gitu. Jadi kalau kasus-kasus militer blunder yang saya lihat seperti ini, ya saya menengarahinya ini baru sebatas ya SDM saja, human resources yang belum sampai ke war fatigue yang USS Enterprise, war fatigue yang terjadi di Kitty Hawk, USS Kitty Hawk yang di Vietnam, belum sampai pada saat itu. Namun demikian bisa kita ambil bagaimana yang disampaikan Clausewitz di On War lah Mas, bahwa no matter how high the technology is, but man matter most. Di sana lah Mas, pentingnya sampai sejauh mana teknologi itu kau gapai, tapi manusia itu tetap akan sangat berpengaruh. Jadi kalau situasi itu dibiarkan dalam jangka panjang, tentunya ya sangat tidak bagus untuk operasional Amerika dalam hal ini dalam rangka blokade itu. Kenapa? Ya itu tadi Mas, the technology, everything in technology ended by pushing the button. Sampai setinggi mana teknologi yang kau dapatkan, katakanlah di apa itu kapal induk itu, tapi ya ujung-ujungnya berakhir pada
pushing the button, menekan daripada tombol itu yang menekan adalah jarinya manusia, itu kata Clausewitz. Jadi ini memang tidak bisa diignore Mas, tidak bisa dibiarkan untuk ke jangka panjang, harus merupakan catatan karena ini udah lesson learned bagaimana Kitty Hawk 72 di Vietnam, bagaimana juga US Enterprise 65 perang Vietnam, yang semuanya ini bisa merubah eskalasi dan strategi untuk operasional yang secara strategik, secara meluas gitu Mas. Ya, kita mengetahui bahwa USS Abraham Lincoln sebuah kapal induk yang juga sangat besar dan membawa 5.000 awak, dan ini merupakan salah satu kapal induk yang prioritas terutama untuk memblokade di kawasan Timur Tengah, terutama bagi Iran. Untuk saat ini Anda juga melihatnya bahwa ini menjadi moral hazard bagi kapal induk ataupun kapal Amerika lainnya yang saat ini sedang berupaya untuk memblokade Iran, terutama di Selat Hormuz. Iya Mas, jadi kalau hubungannya dengan adanya di Selat Hormuz, tentunya ini sampai sejauh mana sih Mas blokade itu bisa dikatakan kendor apa tidak gitu kan. Kan Iran tentunya melihat Mas, kalau ini misalnya kendor, Iran akan mempunyai strategi sendiri. Tapi kalau misalnya tidak kendor, Iran juga akan tetap mempunyai strategi sendiri, dan dia tetap apapun yang terjadi dia akan tetap memperkuat bagaimana Hormuz agar tetap di bawah pengaruhnya dia. Nah, namun demikian Mas, kalau kita melihat kendor atau tidak kendornya, sekali lagi ini bukan sesuatu hanya dari satu titik kemudian kita bisa melihat bahwa itu kendor. Kendor itu Mas apabila apa? Apabila ada pengurangan katakanlah kapal-kapal serang, kapal perusak, kemudian kapal induknya juga diganti full gitu SDM-nya di sana, dan juga ini tentunya kendor apabila sudah ada decision dari Kongres bahwa ya mulai sekarang agar mundur situasi yang ada di blokade di sana, atau juga logistik yang ada tidak mendukung, politik dalam negeri tidak mendukung, kemudian rakyat juga terutama korban-korban yang ada, keluarga yang ada di USS tadi Abraham Lincoln itu juga komplain. Nah, ini kalau terjadi simultaneously secara berbarengan baru dikatakan kendor, tapi sampai detik ini jauh api dari panggang lah Mas kalau misalnya dikatakan bahwa blokade itu kendor, dan tentunya Iran tidak pada titik sana menilai kekendoran itu. Ya, karena untuk saat terakhir informasinya bahwa militer Iran siap akan melakukan ubah strategi, terutama dari defensif lalu jadi lebih ofensif. Nah, ini apakah juga akan merusak dan juga akan pengerahannya akan lebih masif, terutama untuk melindungi strategi di Selat Hormuz? Ya, itu dia Mas. Tadi saya perlu tambahkan, bahkan IRGC kan sudah bukan lagi maksudnya melemah, tapi malah declare the war. Kenapa? Karena kok semakin menemui jalan buntu dalam hal ini, kok semakin tidak ditentukan kapan waktunya akan diadakan perundingan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kalau memang di depan mata ini semakin ada jalan buntu. Jadi kalau menurut saya Mas, ini tentunya akan bertahap-tahap ini kelanjutan bagaimana Amerika dengan Iran ini. Yang pertamanya kan tentunya dia saling tekan, yang selama ini kita tahu koersif diplomasi, ya tekanan-tekanan ini akan menuju pada suatu titik apakah ini nanti akan terjadi eskalasi terbatas, ya kan? Setelah eskalasi terbatas tentunya berjalan terus eskalasi terbatas, apakah dia tidak menentukan tidak bertemu pada titik temu. Titik temunya, titik penentuannya adalah apakah berlanjut secara besar ataukah mengendor. Baru ada evaluasi. Kalau memang mengendor ya dengan ciri-ciri simptom yang tadi saya sampaikan dari awal, ya berarti meredah. Tapi apabila tidak, ini akan membuka open total warfare di kawasan, menurut saya begitu. Jadi kira-kira tahapannya seperti itulah Mas ke depan kalau Amerika sama Iran ini masih menemui titik-titik buntu dalam perundingan. Baik, tampaknya kedua belah pihak masih saling intip dan juga saling mengintai, dan juga untuk saat ini mereka masih dalam posisi satu sama lain untuk meminta kompensasi atas perang yang terjadi. Terima kasih atas perspektifnya, Maijen Purnawirawan Budi Pramono, mantan atas pertahanan Republik Indonesia di Iran pada periode 2009-2012. Sehat-sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Saya jeda, saudara.
Seorang wasit jadi korban pengeroyokan dalam laga antar kampung di Sukajaya, Bogor yang berakhir ricuh. Usai jeda, saudara, gladi kotor peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi. Salah satu yang menjadi perhatian aksi manuver dari helikopter dan pesawat TNI. Seorang wasit jadi korban pengeroyokan dalam laga antar kampung di Sukajaya, Bogor yang berakhir ricuh. Inilah video yang beredar di media sosial saat seorang wasit pertandingan dikeroyok saat memimpin laga antar kampung di Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah mengalami pengeroyokan, Asep Pusyana melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Cigudeg. Selain membuat laporan polisi, Asep juga membantah kabar yang beredar mengenai kericuhan dan pengeroyokan yang berujung pada tewasnya wasit. Ketiga, benar adanya memimpin pada pertandingan itu, dan mengenai pemberitaan tentang meninggal dunia pada insiden itu adalah pemberitaan yang tidak benar, tidak salah. Mengenai pemukulan itu benar adanya, namun untuk pemberitaan meninggal dunia kami ingin mengkonfirmasi itu adalah berita hoax atau tidak benar. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Petang. Gladi kotor peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia digelar halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi. Salah satu yang menjadi perhatian aksi manuver dari helikopter dan pesawat TNI. Gladi dimulai sejak pukul 8 pagi melibatkan sekitar 81 unit pesawat dan helikopter dalam latihan demo udara. Dalam gladi kotor ini sejumlah helikopter terlihat membawa bendera merah putih dan spanduk HUT RI ke-81 di udara. Sementara sejumlah pesawat tempur TNI juga melakukan gladi kotor sejumlah manuver di udara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan evaluasi berlangsung dilakukan untuk memastikan setiap manuver pesawat dan helikopter berada di posisi tepat dari podium utama, tempat Presiden dan para tamu akan menyaksikan upacara. Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan. Nah, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinatnya. 81 tadi misalnya. Iya, 81. Saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Saya Harjuno Pramudito dan nantikan informasi lain dalam program Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya, Mahasister Tarigan dan juga Friska Clarissa. Terima kasih, sampai jumpa.